Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di channel PPNA. Bersama saya Widya Sindiana dari Munjungan Kabupaten Trenggalek. Dan saya Vira Enun Kasana dari Pule Kabupaten Trenggalek. Di sini kami akan menjelaskan kegiatan santri putri di Pondok Pesantren Nur Asidiki selama 24 jam. Pertama, dimulai dari kegiatan sepertiga malam. Kami bangun pukul jam 2 pagi. Kemudian kita mengambil air wudhu dan sholat tahajud serta berdoa. Tempatnya di aula lantai 1 sampai pukul setengah 3. Nah, sebelum kegiatan sepertiga malam selesai, kita melaksanakan apel dulu untuk mengecek kehadiran siswi-siswi. Nah, setelah kegiatan sepertiga malam selesai, kita kembali menuju ke kamar. Di situ ada yang tidur, juga ada yang tadarus Al-Quran. Nah, selanjutnya setelah jam menunjukkan pukul 4 atau setelah adzan subuh berkumandang, kami segera bergegas menuju ke masjid untuk sholat subuh. Setelah sholat subuh selesai, kita ada jadwal mengaji. Nah, di situ ada kelas bacaan dan kelas menulis Arab. Selain itu, untuk yang amal solih dapur, memasak di dapur untuk masak makanan santri. Nah, setelah kegiatan mengaji ba'da subuh selesai, yaitu pukul setengah 6, kita melaksanakan kegiatan amal solih. Nah, kegiatan amal solih ini dilakukan sesuai jadwalnya masing-masing. Ada yang di kamar, kantor, halaman, aula lantai 1 dan 2, ruang musyawarah, UKP, dan masih banyak lagi. Nah, setelah kegiatan amal solih selesai, kita sarapan. Sarapan yang telah disiapkan oleh Mbak Dapur. Setelah sarapan, kita ada kegiatan pribadi, yaitu daya mandi, daya nyuci, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita mempersiapkan untuk mengaji. Nah, karena 10 atau 15 menit sebelum KPM dimulai, kita harus sudah ada di kelas. Karena 10 atau 15 menit itu ada pengabsenan. Nah, setelah itu kita mulai mengaji mulai pukul jam 8 sampai pukul 9.30. Nah, setelah itu kita istirahat selama 30 menit. Setelah itu kita mulai mengaji lagi mulai pukul 10 sampai pukul 11. Nah, setelah kegiatan pengajian selesai, kita menuju ke dapur untuk makan siang yang sudah disiapkan oleh Mbak Dapur. Nah, setelah itu setelah makan siang, kita istirahat sampai adzan zuhur. Setelah adzan zuhur, kita menuju ke masjid untuk melakukan sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, kita ada kegiatan, yaitu belajar nasihat atau kultum. Setelah belajar nasihat atau kultum, kita persiapan mengaji siang. Nah, kita mengaji siang itu pukul 13.30. Tapi 10 menit atau 15 menit sebelum pukul 13.30, kita sudah harus ada di kelas karena ada pengabsenan. Kita mengaji siang mulai pukul 13.30 sampai pukul 15.30. Nah, setelah kegiatan KBM atau mengaji selesai, kita melaksanakan amal solih lagi seperti pagi sesuai jadwalnya masing-masing. Tempatnya ada di kamar, kantor, halaman, UKP, dan masih banyak lagi. Nah, setelah kegiatan amal solih, saat adzan ngasar telah berkumandang, kita bergegas sholat ke masjid. Nah, setelah kita sholat ke masjid, kita melanjutkan kegiatan pribadi kita seperti mandi, mencuci, dan lain sebagainya.
Nah, setelah kegiatan pribadi selesai, kita makan sore. Makan sore yang telah disiapkan oleh Mbak Dapur, yaitu pukul 17 sampai pukul 17.30. Setelah kegiatan makan sore selesai, kita persiapan sholat maghrib. Nah, dan ketika adzan maghrib telah berkumandang, kita bergegas menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib. Nah, setelah sholat maghrib selesai, kita menuju ke kelasnya masing-masing karena pembelajaran yang sudah ditetapkan, yaitu ada yang tadarus, ada yang belajar nulis Arab. Nah, setelah itu pembelajaran sampai adzan Isya. Setelah adzan Isya, kita melakukan sholat Isya menuju ke masjid. Setelah itu kita siap-siap untuk pengajian karena pukul 19.50 kita sudah ada di kelas, karena 10 atau 15 menit sebelum KBM dimulai kita ada pengabsenan. Nah, setelah itu kita mulai mengaji pukul 20 sampai 21.30. Nah, setelah pengajian selesai, kita istirahat. Tapi untuk Mbak Dapur itu menuju ke dapur untuk membersihkan dapur. nah, ketika semuanya selesai, yang di dapur selesai, kita melanjutkan untuk tidur. Nah, untuk siswi itu maksimal tidurnya pukul 23. Jadi, kita menertibkan pukul 22.30 siswi harus sudah tidur semua. Karena nanti pukul 2 pagi kita bangun lagi untuk melaksanakan kegiatan sepertiga malam dan begitu seterusnya. Nah, cukup sekian dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel PPNA agar terus berkembang ke depannya. Dan cukup sekian dari kami. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.